Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan materinya mengenai analisis sistem. Jadi untuk chapter atau bab 4 kita lewati dulu karena ini kaitannya dengan manajemen proyek. Nanti karena ada mata kuliah tersendiri itu, langsung saya lompat ke bab kelima, yaitu analisis sistem. Tujuan dari mempelajari materi ini nanti yang pertama ya, mahasiswa dapat mendefinisikan analisis sistem dan menghubungkan istilah tersebut dengan fase definisi lingkup. Analisis masalah, desain logis, dan analisis keputusan, metodologi pengembangan sistem yang ada di buku ini ya. Kemudian yang kedua, mendeskripsikan sejumlah pendekatan analisis sistem untuk memecahkan masalah-masalah sistem bisnis. Ketiga, mendeskripsikan fase definisi lingkup, analisis masalah, analisis persyaratan atau requirement, desain logik, dan analisis keputusan atau decision analysis dalam artian blok pembangun sistem informasi. Yang keempat, menjelaskan atau mendeskripsikan fase definisi lingkup, analisis masalah, analisis persyaratan, desain logik, dan analisis keputusan dalam artian tujuan, partisipan, input, output, teknik, dan langkah. Dan yang terakhir, mengidentifikasikan bab dalam buku ini atau subbab dalam buku ini nanti yang dapat membantu kalian mempelajari tool dan teknik-teknik analisis sistem secara spesifik. Ini adalah blok dari materi ini, nanti blok analisis sistem. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan sistem analis atau analisis sistem itu ya? Sistem analis atau analisis sistem ya adalah sebuah teknik pemecahan masalah yang menguraikan sebuah sistem menjadi bagian-bagian komponen dengan tujuan mempelajari seberapa bagus atau seberapa baik bagian-bagian komponen tersebut bekerja dan berinteraksi untuk meraih tujuannya. Jadi ini adalah teknik ya. Jadi kalau ada pekerjaan yang namanya sistem analis atau analisa sistem atau analis sistem, itu nanti berupa teknik pemecahan masalah yang menguraikan sebuah sistem ke dalam bagian-bagian komponen dengan tujuan mempelajari atau melihat, mengamati, dan mengobservasi seberapa baik komponen-komponen tersebut bekerja atau berinteraksi untuk meraih atau mencapai tujuannya ya. Sedangkan yang dimaksud dengan sistem desain atau desain sistem itu sebuah teknik pemecahan masalah yang saling melengkapi. Artinya saling melengkapi dengan analisis sistem tadi sebelumnya, yang merangkai kembali bagian-bagian komponen menjadi sebuah sistem yang diperbaiki ya. Jadi setelah tadi diuraikan oleh seorang analis sistem atau sistem analis, ini desain sistem ini melengkapi ya. Jadi dengan merangkai kembali bagian-bagian komponen tersebut menjadi sebuah sistem yang lengkap ya. Harapannya dapat meningkatkan atau memperbaiki sistem tersebut. Tentu saja hal ini melibatkan penambahan, penghapusan, dan perubahan-perubahan bagian relatif pada sistem aslinya atau sistem awalnya, original sistemnya. Sedangkan sistem information system analysis atau analisa sistem informasi itu adalah fase-fase pengembangan dalam sebuah proyek pengembangan sistem informasi yang utamanya difokuskan pada masalah dan persyaratan-persyaratan bisnis, terpisah
dari teknologi apapun yang dapat atau akan digunakan untuk mengimplementasikan solusi pada masalah tersebut. Jadi fase-fasenya itu namanya analisa sistem informasi. Tahapan-tahapan pengembangan dalam sebuah proyek, bisa sebuah proyek atau sebuah pengembangan sebuah sistem informasi. Jadi nanti kalau dalam riset, dalam penelitian, itu penelitian yang metodenya pengembangan sistem gitu ya. Kalau dalam sebuah proyek berarti proyek pengembangan sistem informasi. Konteks dari analisa sistem itu sendiri ini kaitannya dengan tahapan-tahapan tadi ya. Dalam analisis sistem tadi itu ada dokumentasi dan produk jadi yang dihasilkan oleh tugas-tugas analisa sistem itu biasanya disimpan dalam sebuah repositori. Dalam sebuah repositori itu tempat penyimpanan. Sebuah repositori itu bisa diartikan sebuah lokasi atau satu set lokasi tempat para analis sistem, desainer sistem, dan pengembang sistem menyimpan sebuah dokumentasi yang berhubungan dengan satu atau lebih sistem atau proyek. Sebuah repositori biasanya diimplementasikan sebagai kombinasi hal-hal seperti berikut ini ya. Ada direktori jaringan, pengolah kata, spreadsheet, dan komputer lain. Kemudian ada satu atau lebih dictionary atau ensiklopedia peralatan case. Ini ada di bab 3 kemarin dijelaskan mengenai case ini ya. Kemudian ada dokumen cetak. Misalnya seperti yang disimpan dalam binder atau library system. Dan ada antarmuka website intranet pada komponen-komponen di atas berguna untuk komunikasi. Pendekatan-pendekatan analisis sistem. Ini ada beberapa pendekatan analisis model driven. Ya. Apa yang dimaksud dengan model driven analysis atau analis yang dengan pengendalian sebuah model ini ya. Model driven analysis adalah sebuah pendekatan pemecahan masalah yang menekankan pembuatan gambar, model-model sistem. Jadi pembuatan gambar, model-model sistem yang bergambar atau yang digambarkan untuk mendokumentasikan dan memvalidasikan sistem-sistem yang ada dan atau yang diusulkan. Ya. Bisa menjadi sebuah blueprint juga ini ya. Jadi ini bisa jadi blueprint juga untuk desain dan konstruksi dari sebuah sistem yang dikembangkan atau diimprove. Apa yang dimaksud model itu sendiri? Model adalah sesuai dengan sebuah ya ini ya. Ini sebuah perwakilan dari kenyataan atau visi. Ya, kita pernah mendengar pepatah ini ya, karena sebuah gambar itu bisa bernilai ribuan atau jutaan kata. Jadi kebanyakan model itu menggunakan gambar untuk mewakili kenyataan atau visi. Pendekatan model driven ini ada beberapa ya. Jadi ada beberapa, ada yang tradisional approach atau pendekatan tradisional, ada juga yang object oriented approach. Pendekatan tradisional, pendekatan object oriented. Kita mulai dari tradisional approach atau pendekatan tradisional, ada salah satunya yaitu analisis terstruktur atau structure analysis. Ini fokusnya pada sebuah aliran data yang melalui proses. Model kuncinya nanti adalah DFD, data flow diagram ya. Jadi structure analysis ini merupakan sebuah teknik-teknik model driven dan berpusat pada proses yang digunakan untuk menganalisis sistem yang ada, mendefinisikan persyaratan-persyaratan bisnis untuk sebuah sistem baru atau keduanya.
Jadi para analis menggambarkan serangkaian model proses yang disebut tadi ya, diagram aliran data atau diagram data flow diagram atau diagram aliran data yang mengilustrasikan proses-proses yang ada dan atau diusulkan dalam sebuah sistem bersama dengan input, output, dan file mereka. Sedangkan information engineering ini nanti kaitannya dengan teknik informasi dan pemodelan data. Jadi banyak organisasi berkembang dari pendekatan analisis terstruktur pada information engineering atau teknik informasi. Teknik informasi dulu fokus pada struktur data yang tersimpan dalam sebuah sistem. Jadi ini kaitannya dengan sebuah teknik yang model driven dan berpusat pada data ya. Jadi teknik informasi ini memang tadi sempat disampaikan fokus pada struktur data yang tersimpan dalam sebuah sistem. Jadi bisa dikatakan berpusat pada data center atau berpusat pada data ya atau data center. Ya. Ada kata kuncinya di sini mengintegrasikan yang ini ya maaf, yang ini ya. Jadi information engineering tadi fokus pada struktur data. Kata kuncinya atau model kuncinya tadi nanti itu adalah IRD, Entity Relationship Diagram. Yang data flow diagram nanti akan disampaikan pada perkuliahan ini, sedangkan IRD nanti akan disampaikan secara sekilas karena Anda sudah pernah mendapatkannya di materi basis data. Kemudian ini pendekatan tadi tradisional ya. Lalu bagaimana dengan pendekatan object oriented ini ya, approach. Object oriented approach atau pendekatan object oriented ini ya. Mengintegrasikan data dan proses ke dalam sebuah objek. Ini. Apa yang dimaksud objek itu? Objek itu pembungkusan data, disebut properti, yang mendeskripsikan orang, objek, tempat, kejadian, atau sesuatu yang berlainan dengan semua prosesnya yang disebut metode nanti. Yang diizinkan untuk menggunakan atau memperbarui data dan properti-properti tersebut. Nah ini juga sebenarnya sudah Anda dapatkan di object oriented programming ya. Kemudian jadi satu-satunya cara nanti ini satu-satunya cara untuk mengakses atau memperbarui data objek dengan menggunakan proses-proses objek yang didefinisikan sebelumnya. Bisa menggunakan dengan untuk penggambaran modelnya nanti kita gunakan yang namanya UML, Unified Modeling Language ini ya. Jadi UML ini menyediakan sintak grafis untuk keseluruhan rangkaian model-model objek atau objek model seperti model struktural yang diilustrasikan nanti. UML juga mendefinisikan beberapa tipe diagram yang berbeda yang secara kolektif memodelkan sebuah sistem informasi atau dalam aplikasi dalam artian objek-objek itu sendiri. Ini adalah model yang simple, ini namanya DFD ya, data flow diagram, model proses sederhana. DAD, diagram aliran data, atau DFD, data flow diagram ya. Jadi ini nanti ada penjelasan sendiri nanti. Ini adalah proses. Kemudian ini external entity. Ini adalah storage ya. Storage penyimpanannya. Kemudian yang ada panah-panah dan ada tulisannya ini adalah aliran datanya. Makanya dinamakan data flow diagram aliran data ini. Sedangkan ini adalah contoh simple data model atau model data yang sederhana. Diagram hubungan entitas masih ingat dengan IRD, tapi ini penggambarannya IRD yang model lain ya. Biasanya kita kan ada entitas atau entity, kemudian dihubungkan dengan sebuah relationship ya, yang bergambar
seperti layang-layang itu, tapi di sini hanya digambarkan dengan tulisan seperti ini. Kemudian ini yang berikutnya adalah model objek sederhana juga. Ini kalau nanti kaitannya dengan object oriented programming. Jadi ada beberapa objek-objek di sini. Satu objek mempunyai metode atau properti dan metode ini ya. Jadi satu objek mempunyai properti atau atribut dan properti metode ini ya. Saya ulangi lagi, jadi satu objek ya. Dia punya properti atau atribut dan ada metodenya ini. Hubungannya bisa berelasi juga ini ya. Berikutnya adalah pendekatan analisis sistem terakselerasi. Akselerasi percepatan ya, jadi ya. Apa yang dimaksud dengan analisis sistem akselerasi? Jadi yang dimaksud dengan ini ya, pendekatan yang menekankan pada konstruksi prototipe ya. Yang menekankan konstruksi prototipe untuk secara lebih cepat mengidentifikasi persyaratan bisnis dan pengguna untuk sebuah sistem baru. Sedangkan prototipe itu sendiri adalah nanti dalam kaitannya dengan ini, jadi kebanyakan pendekatan semacam ini nanti diambil variasi pada konstruksi prototipe. Prototipe adalah contoh sistem yang diinginkan yang berskala kecil, tidak lengkap, tapi berfungsi. Analisis sistem akselerasi pendekatannya itu bisa melalui discovery prototyping atau rapid architect analysis. Ini ya. Kita akan bahas satu persatu. Discovery prototyping adalah sebuah teknik yang digunakan untuk mengidentifikasikan persyaratan bisnis pengguna dengan membuat para pengguna bereaksi pada implementasi quick and dirty. Artinya apa ini? Bijaksana dan efektif, tapi tanpa cacat atau efek samping yang tidak diinginkan, maksudnya ya. Dari persyaratan tersebut. Apa keuntungannya? Keuntungannya bisa diartikan bahwa nanti prototipe itu sebenarnya I will know what I want when I see it ya. Jadi dia akan tahu sebenarnya apa yang dia inginkan ketika dia melihatnya ya. Itu keuntungannya ya dari prototipe ya. Tapi kekurangannya atau kekurangannya tadi, kelebihannya atau keuntungannya, ini kekurangannya di sini bisa menjadi menghalangi para pengguna ya, karena terlalu asik dengan istilah ini ya, look and feel atau tampilan dan rasa akhir dari prototipe sistem yang dapat diubah selama desain sistem. Jadi prematur ya, karena terlalu berfokus pada look and feel, tidak melihat fungsionalnya, hanya melihat dan merasakan saja. Ini adalah kritik utama prototyping ya. Template perangkat lunak dalam peralatan prototyping untuk dengan cepat menghasilkan beberapa prototipe yang sangat elegan dan tampak atraktif. Sayangnya, hal ini dapat mendorong fokus prematur pada komitmen desain yang diwakilkan dalam prototipe ya. Jadi desain yang prematur sudah dianggap bagus, itu sebenarnya kesalahannya di situ, karena perlu pengujian lebih lanjut sebenarnya. Nanti para pengguna sebenarnya juga dapat kekurangannya ya. Jadi menjadikan pengguna itu dapat tersesat untuk mempercayai bahwa sistem yang diselesaikan dapat dibangun dengan cepat, atau bahwa peralatan atau tool seperti akses misalnya ya dapat digunakan untuk membangun sistem secara final atau secara keseluruhan. Jadi itu tersesat di situ nantinya. Yang berikutnya adalah rapid architect analysis ya, analisis arsitek rapid itu kan cepat berarti ya. Jadi sebuah pendekatan yang mencoba
untuk memperoleh model-model sistem seperti dideskripsikan di awal bagian ini dari sistem-sistem yang ada atau prototipe-prototipe discovery. Analisis arsitektur cepat ini dimulai oleh teknologi yang namanya reverse engineering, yaitu penggunaan teknologi yang membaca kode-kode program untuk database, program aplikasi, dan atau antarmuka pengguna yang ada dan secara otomatis menghasilkan model sistem yang ekuivalen. Jadi dia sudah ada sistemnya, programnya, database-nya, dan interface-nya di reverse engineering. Jadi dibalik prosesnya ya, baru dimodelkan sistemnya yang ekuivalen dengan sistem yang ada di situ. Ya, kalau biasanya kita kan memodelkan sistem baru nanti menghasilkan sebuah database, sebuah proses, sebuah coding, sebuah user interface. Ini dibalik ya. Ada sistem yang sudah ada kemudian di reverse engineering gitu ya. Jadi dibaca coding programnya untuk mendapatkan database yang ada, aplikasi program yang ada, dan user interface yang ada. Yang secara otomatis di-generate atau dihasilkan atau menghasilkan model sistem yang ekuivalen. Kaitannya dengan ini ya, requirement discovery ya, metode-metode penemuan persyaratan ini penemuan persyaratan ya. Karena tadi sudah ada beberapa metode pendekatan analisis sistem, kemudian ini kayak masuk ke metode-metode penemuan persyaratan atau requirement discovery. Jadi kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan dalam membangun sebuah sistem. Apa yang dimaksud dengan requirement discovery? Ini adalah proses yang digunakan oleh para analis sistem atau ya proses yang digunakan oleh analisis sistem untuk mengidentifikasi atau mengekstraksi masalah-masalah sistem dan persyaratan-persyaratan solusi dari komunitas pengguna. Mengidentifikasi ya, apa sih kebutuhannya itu ya, permasalahannya apa, solusinya yang dibutuhkan apa dari komunitas pengguna. Ya seperti survei kecil-kecilan kita tanyakan sistem ini sebenarnya dibutuhkan apa tidak, sampai di mana kebutuhannya, kemudian permasalahannya apa, nanti solusinya seperti apa. Sehingga ada tekniknya nanti dua pendekatan requirement discovery yang umum. Salah satunya itu pertama nanti ada penemuan fakta, metode-metodenya atau fact finding, dan yang kedua ada ini JRP atau Joint Requirement Planning. Untuk di fact finding adalah proses pengumpulan informasi mengenai masalah, kesempatan, ya, persyaratan, solusi, dan prioritas sistem. Jadi istilah ini juga sering disebut nanti pengumpulan informasi, pengumpulan kebutuhan ya, pengumpulan informasi atau information gathering. Teknik-teknik penemuan fakta ini nanti yang akan dibahas di dalam bab ini, yaitu yang pertama pengambilan contoh atau sampling dokumentasi, laporan, formulir, file, database, dan memo yang ada. Melakukan penelitian pada buku-buku yang relevan, membenchmark solusi-solusi orang lain, dan kunjungan ke situs-situs. Itu nanti bisa mengobservasi kerja sistem dan lingkungan kerja, menyebarkan kuesioner dan mensurvei komunitas manajemen dan pengguna, dan yang terakhir mewawancarai para manajer, pengguna, dan staf teknis yang tepat. Sedangkan untuk metode yang kedua di pengumuman kebutuhan ini yaitu Joint Requirement Planning JRP. Ini menggunakan seminar-seminar atau workshop-workshop yang terfasilitasi untuk mengumpulkan para pemilik, pengguna, analis, beberapa desainer, dan membangun sistem bersama-sama melakukan analisa sistem. Dikumpulkan semuanya, pengguna, pemilik, nanti pemakai juga analis, desainer, dan developernya sendiri, ngobrol bareng ya, ngomong-ngomong bareng, bicara-bicara bareng mengenai sistem yang nanti akan dibangun. JRP umumnya
dianggap sebagai bagian dari metode yang lebih besar, yaitu JAD, Joint Application Development, atau pengembangan aplikasi gabungan. Ini adalah sebuah penerapan yang lebih komprehensif dari teknik-teknik JRP pada keseluruhan proses pengembangan sistem. Metode-metode desain ulang proses bisnis, ya. Jadi salah satu aplikasi kontemporer yang paling menarik dari metode-metode analisis sistem adalah ini ya, bisnis proses redesign ya, atau desain ulang proses bisnis. Itu adalah penerapan metode-metode analisis sistem pada tujuan secara dramatis mengubah dan memperbaiki proses-proses bisnis mendasar sebuah organisasi yang terpisah dari teknologi informasi ya. Jadi ini merupakan penerapan metode-metode atau ya metode-metode analisis sistem dari sebuah aplikasi yang bertujuan untuk secara dramatis mengubah dan mengimprove ya, mengembangkan proses bisnis dasar dari sebuah organisasi terlepas dari teknologi informasi yang digunakan. Itu namanya bisnis proses redesign. Strategi analisis sistem termasuk yang sistem ini ya, FAST gitu ya. Pernah mendengar ini ya, agile method atau metode agile, metode cepat, metode lincah ini ya, namanya ya. Ini sangat terkenal sekarang. Ini nanti kalau mau menggunakan metode agile juga boleh, silakan dipelajari. Ini adalah integrasi berbagai macam pendekatan analisis dan desain sistem untuk aplikasi yang dianggap tepat untuk masalah-masalah yang sedang dipecahkan dan sistem yang sedang dikembangkan. Ya. Teknik-teknik analisis sistem nanti juga ini sebenarnya beberapa metodologi yang kebanyakan komersial itu sebenarnya tidak mengimpus atau tidak menggunakan pendekatan tunggal seperti analisis structure, IE, OOA, ada analisis sistem. Gantinya itu sebenarnya mereka mengintegrasikan semua pendekatan yang populer ke dalam sebuah kumpulan metode agile ini. Nanti developer sistem itu sebenarnya mau diberikan fleksibilitas atau ya sebuah fleksibilitas untuk memilih dari tool-tool yang bervariasi, tool dan teknik terutama ya, tool dan teknik yang bervariasi untuk pendekatan atau melakukan yang terbaik dari tugas yang ada pada saat itu. Untuk metodologi FAST sendiri nanti mengoperasikan cara ini sebenarnya. Fase-fase atau tahapan-tahapan analisis sistem FAST ini yaitu ya fase definisi lingkup. Ya, di fase definisi lingkup ini ada pertanyaan, apakah proyek ini layak dikerjakan? Jadi untuk menjawabnya pasti kita harus mendefinisikan lingkup proyek dan masalah-masalah, kesempatan-kesempatan dan perintah-perintah yang diterima untuk menuju proyek tersebut. Ini kaitannya dengan batasan masalah kalau dalam TA ya, dalam tugas akhir. Kemudian yang kedua fase analisa permasalahan atau problem analysis phase ini ya, atau fase analisis masalah. Di situ juga ada pertanyaan, apakah sistem yang baru layak untuk dibangun? Nah, dianalisis ya. Saya kira butuh apa tidak, atau malah nanti jadi membuang-buang anggaran atau membuat sesuatu yang nanti tidak dipakai juga bisa ya. Kita membuat sistem yang bagus tapi ternyata tidak dipakai. Makanya perlu fase analisis permasalahan. Ya. Salah satunya melontarkan pertanyaan ini, apakah sistem yang baru nanti layak untuk dibangun atau memang pantas atau layak atau memang sudah saatnya untuk dibangun? Atau memang dibutuhkan? Ya, itu perlu ditanyakan. Fase yang ketiga yaitu fase ini ya, requirement analysis atau analisis kebutuhan, analisis persyaratan ya, kalau dalam biasanya terjemahannya itu fase analisis persyaratan. Jadi apa nanti yang
sungguh-sungguh dibutuhkan dan diinginkan oleh pengguna dari sistem yang baru itu. Fase yang keempat itu logical design phase ya, atau fase desain logik ini ya. Fase desain logik ya. Nanti di situ juga ada sebenarnya yang dipertanyakan apa yang harus dilakukan oleh sistem baru itu nanti. Jadi kalau tadi kebutuhan tadi sebenarnya menanyakan apa yang dibutuhkan oleh user atau pengguna dan apa yang diinginkan dari sistem baru tersebut. Ini namanya kebutuhan, nanti dibutuhkan kebutuhan-kebutuhan sistem ada dua nanti ya. Requirement itu ada dua, functional requirement dan non functional requirement, nanti akan dibahas lebih lanjut. Fase yang keempat ini fase logical design atau desain logis ya. Nanti apa yang harus dikerjakan oleh sistem baru tersebut. Maka akan membuat desain-desain logik dari sistem tersebut. Dan yang terakhir, decision analysis phase atau fase analisis keputusan. Ini fase analisis keputusan ini terakhir, ini what is the best solution. Jadi apa solusi terbaik untuk keseluruhan ini dari atas sampai ke bawah ini. Ya, kalau nanti sudah melewati tahapan-tahapan ini, solusinya apa? Solusi yang terbaik apa? Gambar dari konteks scope definition fase. Kemudian ini sudah mulai gambar-gambar saja ini ya. Ini untuk scope definition fase, nanti bisa dipelajari. Sekarang kita masuk ke istilah-istilah untuk scope definition fase ini ya. Itu ada yang namanya steering body ini ya. Jadi ini komite steering body ini. Komite bisnis ya. Jadi ini kaitannya dengan apa tadi? Fase yang keberapa ini tadi ya? Fase yang pertama ya, maaf, yang pertama. Definisi lingkup tadi ya, fase definisi lingkup ini ya. Tadi ini ya. Scope definition phase ya. Ini ada di sini salah satu langkah-langkahnya, salah satu tugas-tugasnya. Ini kaitannya dengan proyek memang ya. Jadi batasan itu yang pertama mengidentifikasi masalah dan kesempatan, kemudian menegosiasikan lingkupnya, menilai kelayakan proyek. Ini kalau proyek ya, tapi kalau nanti dalam tahapan pengembangan sistem di tugas akhir tidak seperti ini ya. Hanya pemberian batasan-batasan saja atau lingkup dari scope dari sebuah sistem itu. Ini karena proyek berarti sampai mengembangkan jadwal dan anggaran juga, dan mengkomunikasikan rencana proyek. Nah, ini sampai pada saat mengkomunikasikan rencana proyek. Ya. Jadi ada proyek yang memang ditentukan sebelumnya sebagai prioritas tertinggi, ya harus dikerjakan, berarti ya harus dipresentasikan dan dipertahankan di hadapan ini ya, steering body atau dewan pengelola atau pengarah untuk memperoleh persetujuan. Steering body adalah sebuah komite bisnis eksekutif dan manajer-manajer sistem yang mempelajari dan memprioritaskan proposal-proposal proyek yang bersaing untuk menentukan proyek-proyek manakah yang akan mengembalikan nilai terbanyak pada organisasi dan harus disetujui untuk pengembangan sistem yang dilanjutkan ya, juga sering disebut steering committee. Kemudian ada istilah ini project charter ini ya. Ini adalah sudah yang paling akhir, fase investigasi dari preliminary yang disampaikan yang paling akhir. Jadi sudah ada skopnya, rencananya, metodologinya, standar dan lain-lainnya ya. Atau juga sering disebut baseline plan ya. Anda ada rencana yang secara detail dan schedule yang detail pula untuk melengkapi fase berikutnya dari proyek ini ya.
Istilah yang lain, sebelum ke istilah lain, ini ada gambar form, sebuah form ya. Jadi ini kasusnya, ceritanya ada proyek untuk membuat sistem services ini ya. Jadi layanan perbaikan atau ya semacam kerusakan tapi dibuat sistem ya. Dibuat sistem. Ya form-formnya ini semacam ini. Ini adalah request for system service. Ini contoh aja ya, contoh formnya. Kemudian ini contoh juga atau contoh benar, contoh pernyataan permasalahan ya. Jadi mulai atas itu pernyataan masalahnya, nama proyeknya apa, kemudian siapa yang membuat, tanggalnya kapan, manajer proyeknya siapa, terakhir diperbarui, tanggal terakhir diperbarui dan lain sebagainya. Masalahnya ditulis di sini ya. Kemudian urgensinya apa, segera, as soon as possible ini ya, ASAP ini ya. Atau mungkin urgensinya 6 bulan, 12 bulan, 3 bulan dan lain sebagainya. Visibility-nya apa, tinggi, sedang atau rendah. Kemudian keuntungan tahunannya, prioritas atau kedudukannya, dan solusi yang diusulkan. Ini ada, ini contoh kalau dalam proyek ya. Kemudian ada konteks fase analisa permasalahan ini. Ya. Jadi konteks fase analisis masalah dari analisis sistem. Kemudian ini adalah tugas-tugas untuk fase analisis masalah dari analisis sistem. Itu dari memahami permasalahannya, kemudian menganalisa permasalahannya. Semuanya nanti akan tersimpan dalam sebuah repository ini. Sama dengan yang lain-lainnya. Ada istilah juga ini cause and effect ya, berarti sebab akibat ini ya, berarti ya. Cause and effect tadi ada di tahapan apa ini berarti ini? Di fase analisis masalah ya masih ya, di fase analisis masalah ini terutama pada saat menganalisis masalah dan kesempatan. Yang sebelumnya tentu saja memahami dulu permasalahannya seperti apa, kemudian baru menganalisa masalah dan kesempatan itu. Dengan cara cause and effect analysis ini ya, atau teknik tempat masalah-masalah itu dipelajari untuk menentukan penyebab-penyebab dan akibat-akibatnya. Dalam prakteknya, sebuah akibat mungkin sebenarnya adalah sebuah gejala dari masalah yang berbeda yang lebih mendalam atau mendasar. Masalah tersebut juga harus dianalisa untuk mencari penyebab dan akibatnya. Nanti dan seterusnya seperti itu ya, sampai penyebab dan akibat tersebut tidak menghasilkan gejala-gejala masalah lainnya. Kaitannya dengan analisa permasalahan kita bisa modelkan dengan konteks diagram nanti ini ya. Jadi konteks diagram, model yang menggambarkan, menunjukkan bagaimana sistem berinteraksi dengan keseluruhan yang ada di lingkup keseluruhannya dia, dan menentukan istilah-istilah umum untuk input dan output sistemnya ya. Itu diagram konteks ya. Contoh dari cause and effect ini kita bisa tuliskan dari semacam tabel ini ya. Matriks masalah, kesempatan, tujuan, dan batasan ini juga bisa. Ini analisis sebab dan akibatnya, masalah atau kesempatannya, atau opportunity atau peluang ini maksudnya ya. Sebab dan akibatnya di sini ada, kemudian tujuan-tujuan perbaikan sistemnya, tujuan sistem, batasan sistem yang dikenakan pada sistem tersebut nanti. Ini konteks diagram tadi, diagram konteks ya, sampel ya. Nanti kaitannya dengan DFD ada penjelasan tersendiri ya. Ini masih kaitannya dengan DFD nanti ya, data flow diagram. Istilah-istilah dari ini objek ya, masih kaitannya lanjutannya ini ya. Fase analisis permasalahan ini ya. Ini kalau tadi sudah menganalisis masalah, kemudian
kemudian menganalisis proses-proses bisnisnya dengan diagram konteks tadi. Sekarang menentukan tujuan perbaikan sistem ya. Itu masih kaitannya dengan fase analisis permasalahan ya. Kriteria untuk sukses suatu sistem itu nanti harus diukur dalam istilah ini ya, objektif ini ya. Jadi ini adalah ukuran keberhasilan sesuatu yang ingin diraih jika diberikan sumber-sumber daya yang cukup. Dia akan mereduce ini ya, akan mengurangi, misalnya ini ya, tujuannya mengurangi jumlah pelanggan yang tidak dapat dikumpulkan sebesar 50% untuk tahun depan misalnya begitu ya. Atau meningkatkan atau menambah sebesar 25% jumlah pinjaman yang dapat diproses selama pergantian 8 jam. Ini macam-macam tujuannya ini ya, tujuan-tujuan perbaikan sistem sebenarnya ini ya. Jadi memang harus pernyataan atau pernyataan performa yang tepat dan dapat diukur ya. Ada berapa persen gitu ya. Tidak hanya meningkatkan atau menambahkan atau mengurangi, tapi ada angka-angka nominalnya dalam persentase ya. Yang terakhir misalnya ini ya, mengurangi sebesar 50% waktu yang diperlukan untuk menjawab ulang produksi saat workstation mengalami kegagalan. Kaitannya dengan tujuan itu, jadi tujuan tadi objektif itu ya, mewakili usaha pertama untuk menentukan harapan-harapan untuk semua sistem baru. Selain mengidentifikasikan tujuan-tujuan, kita juga harus mengidentifikasikan batasan-batasan yang harus diketahui. Constraint ya. Sesuatu yang akan membatasi fleksibilitas Anda dalam mendefinisikan sebuah solusi untuk tujuan-tujuan Anda. Pada dasarnya batasan-batasan tidak dapat diubah ini ya. Karena sudah dibatasi ya. Sasaran atau batasan ini ya, ada 4 kategori batasan. Misalnya ini contoh ini ya, misalnya yang terdaftar di bawah ini contohnya ya. Misalnya perencanaan, pada bagian perencanaan. Sistem yang baru harus dapat dioperasikan pada tanggal 15 April misalnya begitu. Kemudian sistem yang baru tidak lebih dari cost-nya ya, biayanya maaf ini tidak lebih dari $350.000 misalnya begitu. Ada juga secara sisi teknologi, tadi biaya ya. Sekarang teknologi, sistem yang baru harus online, harus web enable, atau semua sistem yang baru harus menggunakan sistem manajemen database, misalnya gitu. Dan yang terakhir misalnya dari sisi kebijakan, sistem yang baru harus menggunakan teknik inventory double decline balance, misalnya, atau mungkin harus sesuai dengan kebijakan yang ada saat ini. Itu batasan-batasannya. Kalau tidak ada batasannya nanti akan melebar ya, akan meluas ya. Sehingga nanti proyek tidak akan cepat selesai. Yang terakhir ini adalah kaitannya dengan outline ini ya. Outline untuk sasaran peningkatan sistem dan laporan rekomendasi misalnya. Ini masih kaitannya dengan tadi ya, setelah tujuan perbaikan sistem yang ada, kemudian memperbarui atau memperbaiki, mengkomunikasikan dengan stakeholder misalnya gitu ya. Caranya dengan membuat outline semacam ini ya, untuk sasaran peningkatan sistem dan laporan rekomendasi. Sekali lagi ini masih dalam tahapan untuk ketika kita ada proyek pengembangan sistem ya. Ini berbicaranya seperti itu ya. Jadi harus ada dokumen ini, dokumen itu gitu ya. Misalnya ini adalah rangkuman eksekutif ya, kurang lebih 2 halaman. Misalnya ada rangkuman rekomendasi, kemudian rangkuman masalah, peluang dan arah tujuan, ada pernyataan singkat sasaran peningkatan sistem, penjelasan sistem, penjelasan singkat isi dari laporan. Kemudian yang kedua nanti ada informasi latar belakang, kira-kira 2 halaman, daftar wawancara dan pertemuan kelompok terfasilitasi yang telah dilakukan, daftar sumber informasi lain yang telah dieksploitasi,
Deskripsi teknik-teknik analisis yang digunakan. Yang ketiga, tinjauan terhadap sistem saat ini, sekitar 5 halaman misalnya ini ya. Ada mulai dari implikasi strategis. Kalau memang proyek ini bagian dari atau mempengaruhi rencana strategis sistem informasi yang telah ada, ini penting ini ya, ada implikasi strategisnya. Yang B, model-model sistem saat ini. Ya, jadi penggambaran ini ya. Model antarmukanya menunjukkan lingkup proyek, kemudian ada model datanya menunjukkan lingkup proyek juga, model geografisnya menunjukkan lingkup proyek juga, dan yang terakhir model prosesnya menunjukkan hanya dekomposisi fungsionalnya saja. Lanjutannya ini ada juga analisis sistem saat ini, kurang lebih 5-10 halaman. Ada masalah, performa, peluang, dan analisis sebab akibat ya. Dari masalah performa, masalah informasi, masalah ekonomi, masalah kontrol, masalah layanan. Ya. Jadi membahas masalahnya, peluangnya, dan analisis sebab akibatnya. Yang kelima, rekomendasi terinci, itu kurang lebih 5-10 halaman. Sasaran dan prioritas peningkatan sistem, batasan, rencana proyek. Apa saja di sini rencana proyeknya, penilaian ulang dan perbaikan lingkup, master plan yang telah direvisi, rencana rencana rinci untuk fase definisi, dan yang terakhir appendix, lampiran ya. Ada semua model sistem yang terinci, ada juga dokumen lainnya yang relevan. Gambar konteks of requirement analysis fase ya, atau konteks fase analisis persyaratan dari analisis sistem, ini gambarnya seperti ini bagiannya. Kemudian ada tugas-tugas untuk fase analisis kebutuhan juga, dari mulai mengidentifikasi dan menyatakan persyaratan sistem, kemudian nanti membuat prioritas persyaratan sistem ya. Kaitannya dengan mengidentifikasi tadi, jadi pertama dari fase analisis persyaratan ini mengidentifikasi dan menyatakan persyaratan atau requirement system. Tadi sudah pernah saya singgung, ada 2 requirement atau kebutuhan atau persyaratan fungsional dan persyaratan non-fungsional. Fungsional requirement adalah deskripsi mengenai aktivitas dan layanan yang harus diberikan oleh sebuah sistem itu ya. Input, output, proses, penyimpanan data ya. Jadi fungsionalnya, fungsinya, aktivitas dan layanan dari sebuah sistem yang harus disediakan. Bisa entry data, menghasilkan output, memproses data, dan menyimpan data. Pasti itu ya, yang utama. Sedangkan non-fungsionalnya adalah deskripsi mengenai fitur, karakteristik, dan batasan lainnya yang menentukan apakah sistem memuaskan atau tidak. Ini kaitannya dengan performa, misalnya kemudian penggunaan, dan kemudian mempelajari dan menggunakannya ya. Budgetnya, deadline-nya, dokumentasi, keamanan, kemudian juga ada kontrol auditing internal. Jadi hal-hal yang lain yang sebenarnya tidak fungsi utamanya, tapi yang nanti akan mempengaruhi dari sebuah sistem itu sendiri. Setelah mengidentifikasi dan menyatakan persyaratan sistem, ya, kita bisa dengan cara kebutuhan sistem tadi itu, kalau sudah didapatkan kebutuhan-kebutuhannya itu, bisa kita gambarkan dengan use case ya. Jadi apa itu use case? Use case adalah sebuah skenario atau peristiwa bisnis yang ketika sistem harus memberikan suatu respon yang ditentukan. Use case ini mencangkup analisis berorientasi objek, akan tetapi penggunaannya menjadi hal umum di banyak metodologi untuk analisis dan desain sistem ya. Sebenarnya awalnya digunakan untuk yang berorientasi objek saja, tapi penggunaannya menjadi umum di banyak metodologi dan analisis dan desain sistem. Bahkan ketika sistemnya dibangun tidak berorientasi objek pun, dia menggunakan use case ini untuk alat pemodelannya ya. Ini bagian dari UML tadi, use case ya. Nah, mungkin nanti akan dijelaskan lebih lanjut pada di mata kuliah yang berorientasi objek. Istilah yang kedua selain use case tadi, setelah digambarkan pemodelan dengan alat pemodelan use case,
membuat prioritas persyaratan sistem prioritasnya ya. Kita akan membuat prioritas. Jadi tidak sama nanti. Ini untuk berguna untuk mengetahui persyaratan-persyaratan yang lebih penting daripada persyaratan lainnya. Jadi kita harus membuat namanya prioritas persyaratan. Membuat prioritas persyaratan ini dapat difasilitasi dengan menggunakan sebuah teknik populer yang dinamakan time boxing ini ya. Time boxing adalah sebuah teknik yang menyampaikan fungsionalitas dan persyaratan sistem informasi melalui versi-versi. Misalnya, tim pengembangan memilih subset terkecil dari sistem tersebut yang jika diimplementasikan secara penuh akan memberikan nilai yang berguna bagi pemilik dan pengguna sistem. Subset tersebut dikembangkan idealnya dengan kerangka waktu 6-9 bulan atau kurang. Dengan demikian, versi yang bernilai tambah dari sistem juga dikembangkan dalam kerangka waktu yang sama. Prioritas sebenarnya dapat diklasifikasikan menurut kepentingannya. Yang pertama adalah mandatory requirement, persyaratan yang ditentukan nih, atau persyaratan yang ditetapkan. Adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh sistem minimal versi 1.0, 1.0. Kemudian ada desirable requirement, persyaratan yang diinginkan. Kalau ini klasifikasinya dia. Persyaratan yang tidak terlalu esensial untuk versi 1.0 ya. Kemudian menjadi esensial untuk beberapa versi di masa depannya atau di versi-versi berikutnya. Itu klasifikasi dari prioritas itu ya. Ini gambar dari konteks dari analisis sistem fase untuk desain logisnya ya. Desain logisnya ini. Tugas-tugas untuk fase-fase desain logisnya ini apa saja, dari mulai menstruktur persyaratan fungsional, kemudian prototipe persyaratan fungsional, memvalidasi persyaratan fungsional, dan menentukan penerimaan test case ini ya. Sebenarnya ini ya. Gambar dari fase analisis keputusan atau decision analysis phase, konteksnya. Kemudian tugas-tugasnya ini, yang pertama mengidentifikasi solusi kandidat, ya. Kemudian menganalisis solusi kandidat, ya. Kita mulai dari yang pertama dulu, mengidentifikasi solusi kandidat nanti itu. Ini keputusannya ini maksudnya. Untuk mengidentifikasi kandidat ini ada beberapa hal, pertanyaan-pertanyaan yang kaitannya dengan identifikasi tadi ini ya. Jadi nanti ada matriks sistem kandidatnya ya. Setelah itu kemudian dianalisis matriks itu, menganalisis solusi kandidat. Jadi setiap sistem solusi kandidat itu harus dianalisis untuk kandidat, maksudnya kandidat sistem ya, bukan kandidat orang. Jadi nanti akhirnya decision-nya itu, keputusannya kita akan membuat sistem A, B, C, D misalnya begitu. Itu namanya kandidat-kandidat. Mana yang akan dianalisis ya untuk kelayakannya dulu. Jadi analisis ini dilakukan ketika masing-masing kandidat diidentifikasi atau setelah semua kandidat teridentifikasi ya. Analisis kelayakan seharusnya tidak terbatas pada biaya dan manfaat. Itu dikesampingkan dulu. Sebagian besar analisis mengevaluasi solusi dengan sedikitnya 4 kriteria seperti yang ada di layar ini ya. Yang pertama, kelayakan teknis. Apakah kandidat praktis secara teknis? Apakah staf kami punya keahlian teknis untuk mendesain dan membangun solusi ini? Nah, ini perlu dijawab dari kelayakan teknis ini. Kemudian yang kedua adalah kelayakan operasional. Akankah solusi ini memenuhi persyaratan pengguna? Untuk tingkatan apa?
Lalu bagaimana solusi ini akan mengubah lingkungan kerja pengguna dan bagaimana pengguna merasakan solusi tersebut. Dari kelayakan ekonomi pasti akan pertanyaannya muncul, apakah solusi efektif biaya atau solusi ini akan mengefektifkan biaya, cost efektif? Itu pasti akan dipikirkan ya. Kalau ternyata semakin memboroskan ya tidak akan dilakukan pasti ya. Tapi ketika sebuah sistem dibangun kemudian ternyata memang sangat cost efektif, ya nanti akan direalisasikan. Dan yang terakhir adalah kelayakan jadwal. Ya, ini perlu ditetapkan juga. Dapatkah solusi dirancang dan diimplementasikan dalam periode waktu yang dapat diterima? Ya, jangan sampai bertahun-tahun karena kebutuhannya mendesak, ya, supaya lebih cepat digunakan atau diimplementasikan. Ini matriks sistem kandidatnya tadi, matriks ini. Ya, jadi karakteristik, misalnya ada karakteristiknya, dibuat karakteristiknya ada bagian dari sistem komputerized, manfaatnya misalnya, kemudian server dan workstation, alat perangkat lunak yang digunakan, perangkat lunak aplikasinya seperti apa, nanti ada metode pemrosesan data, alat output dan implikasi juga ada, alat input dan implikasi, dan alat penyimpanan dan implikasi juga ada. Ini kandidat-kandidatnya nanti ini ya. Jadi ini misalnya cat ini ya. Kandidat 1 bagian dari sistem komputerizednya seperti apa, kandidat 2 seperti apa. Nah, kita lihat yang ini misalnya benefit, keuntungannya misalnya. Misalnya yang kedua ini solusi ini dapat diimplementasikan dan cepat karena merupakan solusi yang dibeli misalnya, atau purchase solution. Kemudian ada yang sepenuhnya mendukung proses bisnis yang diperlukan pengguna untuk ini nama sistemnya nanti Soundstack, nama perusahaan yang memesan Soundstack ini, ditambah interaksi yang lebih efisien dengan akun anggota dan lain sebagainya. Ini masih banyak terusannya ini tadi lanjutannya. Kemudian ada matrik visibility-nya atau matrik analisis kelayakannya. Nah ini lebih ada sudah saat perhitungan dengan angka-angka ini ya, bobotnya berapa, nanti skornya berapa, di sini ada. Sehingga setelah itu akan dihasilkan solusi untuk yang direkomendasikan nanti ya. Merekomendasikan solusi sistemnya yang dipilih ini ya. Jadi nanti manajer proyek dan sponsor akan bersama-sama memfasilitasi partisipan pertemuan, juga harus melibatkan sebuah tim proyek termasuk pemilik, pengguna, analisis, desainer sistem, dan pembangun sistem yang ditetapkan. Bagian ini merupakan kesimpulan fase analisis keputusan. Ya. Jadi ini adalah outline untuk proposal sistemnya. Ya. Sama halnya untuk outline proposal TA misalnya gitu ya. Anggap aja seperti itu. Yang pertama pengantar, introduction, kemudian tujuan laporan, latar belakang proyek yang mendasari penyusunan laporan, cakupan proyek, structure atau struktur laporan, tool dan teknik yang digunakan apa, nanti ada solusi yang dihasilkan, analisis kelayakan, misalnya biaya manfaat, kemudian ada persyaratan sistem informasinya, solusi alternatif dan analisis kelayakan, rekomendasi dan lampiran. Baik, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, silakan melalui forum yang ada di e-learning. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.